Halo Bedikers. Setelah dibikin pusing kesana kemari tentang dunia percintaan, akhirnya Kaisang Pangarep diinfokan akan menggelar pernikahan pada bulan Desember mendatang. Kalau memang benar, kita doakan saja yang terbaik untuk putra bungsu Pak Jokowi ini. Semoga pernikahannya lancar dan sesuai rencana. Yang menarik untuk kita bahas di segmen kali ini, seperti apa bibit, bobot, dan bebet Erina Gudono yang bakal menjadi mantu Presiden Jokowi. Tanpa berpikir panjang, mari kita bongkar. Info pertama yang akan kita kepoin dari Erina Gudono adalah latar belakang keluarganya alias Bibit. Jadi pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini ternyata putri seorang profesor. Diketahui kalau Erina anak dari Profesor Dr. Gudono, ayah Erina ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Departemen Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sayangnya nih, ayah dari Erina telah wafat sejak tahun 2016 lalu. Erina Gudono sendiri lahir di Amerika Serikat 11 Desember 1996. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara yang dibesarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Meski dilahirkan di negeri Paman Sam, namun Erina Gudono sangat cinta akan budaya Jawa. Terlihat di beberapa postingannya di Instagram, Erina Gudono cukup sering mengenakan pakaian adat Jawa. Tak sampai di situ, Erina Gudono juga kerap membagikan potret dirinya saat memakai busana batik dengan berbagai motif yang indah. Kecintaan Erina Gudono dengan budaya Jawa bukan saja terlihat dari cara berpakaian, karena wanita cantik ini juga mahir dalam menulis dan membaca aksara Jawa. Wah, kalau yang ini menurutku cukup jarang sih, sebab anak-anak muda milenial sekarang lebih mengedepankan berbahasa Inggris daripada mempelajari bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Sunda, Betawi, Melayu, Bugis, dan masih banyak lagi. Kalau ngomongin prestasi, Erina Gudono sudah tak diragukan lagi. Secara, wanita berusia 25 tahun ini memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Sampai-sampai, aku dibuat bingung nih Medigers. Mau mulai yang mana dulu? Mungkin kita kulik yang paling diketahui masyarakat Indonesia dulu kali ya. Bagi yang nggak tahu, Erina Gudono ini salah satu finalis Putri Indonesia 2022 kemarin. Ia menjadi perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil masuk dalam top 11 finalis terbaik. Walau gagal menjadi juara pertama di ajang Putri Indonesia 2022, namun Bedikers juga harus tahu, kalau menjadi finalis saja, itu sudah hebat. Karena dari sekian banyaknya putri-putri seprovinsi, cuma ada satu nama yang dipilih menjadi perwakilan. Butuh proses yang cukup rumit dan diseleksi dengan berbagai penilaian, mulai dari attitude, prestasi, pola pikir, cara berpakaian, dan masih ada lagi. Jadi, modal cantik doang belum tentu membuat kamu terpilih. Sampai di sini udah paham kan? Kita fokus ke Erina. Mantan Putri Yogyakarta 2022 ini juga punya perhatian yang besar kepada masyarakat sosial, utamanya dari kalangan anak-anak. Selama kurang lebih 8 tahun, Erina Gudono selalu mendukung pendidikan anak di bawah umur yang berasal dari kalangan marginal di Yogyakarta. Dengan membuka sekolah dan pembelajaran, Erina Gudono perlahan mengurangi masalah putus sekolah di Yogyakarta. Dan tiap tahunnya ada 1000 generasi bangsa terkendala dari biaya ekonomi. Sebagai advokat edukasi inklusif, dengan mengikuti beberapa inisiatif dan organisasi non-profit sosial, Erina telah memberi edukasi yang layak kepada anak-anak Yogyakarta melalui beberapa program pendidikan, seperti Komunitas Sekolah Marginal, Textbook Indonesia, dan Harapan Vian Yogyakarta. Selain itu, Erina Gudono ini juga wanita yang punya pendidikan tinggi. Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Studi Manajemen Keuangan. Kecerdasan Erina Gudono juga membuat dirinya mendapat kesempatan berkuliah S2 di Columbia University, Master of Public Administration. Berkat itu semua, kini Erina Gudono bekerja sebagai Finance Analyst di International Investment Bank. Di samping itu, Erina Gudono juga berhasil meraih beragam prestasi sekaligus penghargaan internasional. Salah satunya, Erina pernah menjadi delegasi Indonesia di Harvard World Model United Nations 2017, dan Erina juga pernah keluar sebagai juara pertama di Business Project Competition di Tokyo, Jepang. Anyway, prestasi lain dari Erina Gudono ternyata masih ada lagi Bedikers. Seperti menjadi juara pertama di kompetisi esai mewakili Indonesia di Australia Libertarian Conference,
Juara pertama AIESEC Social Initiative Competition National Business Plan Competition, hingga keluar sebagai juara kedua di International Business Case Competition. Erina Gudono juga sempat memenangkan penghargaan Most Social Spirited Scholar UGM FEB Award dan meraih di ajang 1 Jogja tahun 2021. Di bidang sosial, Erina juga terlibat dalam sejumlah aktivitas sosial, seperti sebagai relawan dalam di organisasi Kisah Kasih yang membantu usaha mikro kecil dan menengah selama pandemi COVID-19, hingga menjadi koordinator Save Street Children Indonesia. Sejauh ini menurut aku, Erina Gudono memang pas disandingkan dengan putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep. Ngebahas kekayaan Erina Gudono tampak sedikit sulit untuk kita kupas Bedegers, sebab Erina jarang-jarang memamerkan harta bendanya ke publik. Mending kita bahas pasti-pasti aja ya. Jadi Erina Gudono ini adalah selebgram tanah air dengan jumlah pengikut lebih 100.000. Punya followers yang baik di platform Instagram, membuat Erina Gudono sering diajak collab dalam mempromosikan gaun dari para desainer tanah air. Penghasilan Erina Gudono bukan saja bersumber dari sosial media, karena kekasih Kaisang Pangarep ini juga memiliki jabatan penting di perusahaan JP Morgan yang bergerak di bidang keuangan. Ya, Erina Gudono menduduki posisi sebagai finance analyst di JP Morgan. Bahkan di Bedegers, Erina Gudono sempat bekerja sebagai project at Payment System Police Department dan asisten manajer apprenticeship di Bank Indonesia. Selain itu, awal-awal karirnya Erina Gudono pernah bergabung di Tokopedia sebagai Associate Brand Strategist. Luar biasa banget kan? Melihat gaya hidup Erina Gudono di Instagram, wanita ini juga menyukai jalan-jalan. Tapi, healing seorang Erina Gudono jangan kita tiru ya. Karena Erina sangat senang mengunjungi tempat wisata yang ada di luar negeri. Tentu, ini membutuhkan modal yang tak sedikit. Kira-kira habis puluhan hingga ratusan juta deh. By the way, soal hubungan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep sejauh ini masih terus dikepoin oleh netizen dan awak media. Bukti kuat kalau dua sejoli ini benar-benar berpacaran adalah kedekatan di beberapa momen spesial. Yang ingat perayaan HUT Indonesia ke-77 kemarin mungkin masih ingat dong. Jadi Farel Prayoga yang saat itu menyanyikan lagu Ojo Dibandingkeun sempat membuat kameramen tertuju dengan kebersamaan Kaisang dan Erina. Keduanya tampak mengenakan baju adat asal Sumatera Barat yang bernuansa peach, sambil asik melakukan obrolan dan tertawa lepas melihat perform Farel. Bukan cuman itu, ketika Persis Solo launching jersey terbarunya, Erina juga hadir mendampingi Kaisang Pangarep. Bedegers perlu bukti apa lagi nih? Kalau aku sih udah yakin 100% bahwa Erina dan Kaisang memang resmi pacaran. Ditambah lagi dengan postingan Mbak Kahiyang Ayu ini, Erina terlihat sudah akrab dengan calon kakak iparnya. Terus nih, Mbak Kahiyang Ayu menulis caption, "One step closer", yang artinya selangkah lebih dekat. Kalau dipikir-pikir, bulan Desember emang udah dekat sih. Kita doain aja lah ya yang terbaik. Semoga hubungan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono lancar sampai ke pelaminan. Amin.